لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الهادي تنأل به العقاد وتنفرج به الكرب وتقضى به الأوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمعة ونفس ونفس بعدد كل معلوم له. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana wa akramana bidinihi wa imanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal mukarramat yang kami muliakan, Ketua Tanfiziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kolaka beserta seluruh jajaran pengurus yang menyertai kita. Ada Ustadz Rusman, ada Pak Haji Jupri, ada Ustadz Asri, ada Pak Supriyanto beserta yang lain di luar. Yang kami muliakan pengurus cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Kolaka. Saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, banyak yang datang. Terima kasih ibu-ibu telah hadir. Anak-anakku, para santri dan santriwati, semoga kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita
menyempatkan diri untuk mengikuti rangkaian kegiatan peringatan Hari Santri Nasional yang insya Allah akan jatuh besok pada tanggal 22 Oktober tahun 2023. Hari Santri ini merupakan hadiah terbaik yang diberikan oleh negara kepada kita para santri. Kenapa Hari Santri diperingati? Kenapa bukan Hari Kiai? Karena tidak ada kiai yang lahir kecuali dia pernah menjadi santri. Tidak ada kiai besar yang kita kenal terkecuali mereka pernah duduk belajar kepada para kiai dan berstatus sebagai santri seperti kalian. Maka peringatan Hari Santri ini adalah kebahagiaan yang luar biasa bagi kita, terutama di keluarga besar pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kolaka dan juga seluruh pondok pesantren dan para santri. Karena pada titik inilah kemudian momentum kehadiran santri dalam kemerdekaan negara Republik Indonesia itu hadir. 78 tahun yang silam, seorang ulama yang kita kenal dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri organisasi terbesar, ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama, beserta para ulama yang ada di Jawa Timur dan Madura, menggelar sebuah resolusi jihad namanya, sebuah fatwa yang dikeluarkan untuk melawan penjajah Belanda, ya, nikah setelah hari kemerdekaan, tepat 22 Oktober tahun 1945. Kita tidak bisa bayangkan kalau seandainya tidak ada fatwa resolusi yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, seorang ulama yang memiliki dedikasi yang luar biasa, pendiri pondok pesantren Tebu Ireng Jombang, yang dari beliaulah kemudian lahir ulama demi ulama, mengeluarkan fatwa tentang melawan pendudukan Belanda di Indonesia. Maka dari situlah kemudian lahir semangat perjuangan yang dimotori oleh para ulama beserta para santri, ya, dengan semangat jihadnya akhirnya mampu memukul mundur penjajah, sehingga alhamdulillah hasil itulah yang kita rasakan sampai hari ini. Ternyata yang memiliki kekuatan, yang memiliki semangat, yang memiliki doa-doa terkabul dalam perjuangan membebaskan negeri kita dari belenggu kaum penjajah, ternyata dari kaum santri seperti kalian yang hidup 78 tahun yang silam. Maka apa yang kita harus lakukan ketika kita memperingati Hari Santri? Kita harus mengembalikan momentum itu, bahwa berjihad di zaman dahulu itu dengan darah, dengan tenaga. Tetapi hari ini kita berjihad, kami bersama-sama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kolaka beserta muslimat NU Kabupaten Kolaka berjihad. Apa jihadnya kita? Jihad melawan kebodohan, jihad melawan ketertinggalan pemikiran, jihad melawan berbagai macam, ya, ketidakfahaman, menuju kepada apa? Menuju kepandaian, kecerdasan, kemafhuman, dan juga keselarasan dalam pemikiran. Maka terkhusus bagi para santri, jadikan momentum ini untuk menjadi santri-santri terbaik. Di pondok hidupnya memang seperti ini. Guru-guru kita, para kiai yang hidup dulu, ya, di pesantren-pesantren kecil jauh lebih memprihatinkan daripada santri di zaman ini. Dulu mereka masak sendiri, cari kayu bakar sendiri, ambil air sendiri, ya.
Bahkan kadang-kadang harus mengerjakan sawahnya kiai-kiainya, karena tidak ada sumber penghasilan kiai kecuali mereka bersawah, berkebun, berladang. Tapi mereka bisa menjadi orang-orang besar, orang-orang terkenal, orang yang mampu memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi kemaslahatan bangsa dan negara. Maka kalau kita lihat sekarang di negeri kita banyak orang besar, sebenarnya mereka berasal dari kaum santri. Sekarang ini ya kita ini mau mengikuti pemilihan presiden tahun depan. Ternyata yang digadang-gadang dicari-cari sebagai calon wakil presiden ini memang yang berlatar belakang kaum santri. Bukan tidak mungkin di kemudian hari di Kolaka ini orang mencari bupati, mencari wakil bupati dari kaum santri. Karena santri mampu dia beradaptasi di semua tempat. Dia di bawah bisa, di tengah bisa, di atas pun bisa. Maka kami bersyukur, alhamdulillah di Kabupaten Kolaka ini banyak santri yang belajar di pondok pesantren, dan apa yang kalian lakukan dalam proses belajar di tempat ini tentu itu adalah sebuah penghargaan yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan dan dorongan untuk menjadi santri-santri terbaik di masa yang akan datang, menjadi kiai-kiai Hasyim Asy'ari di masa yang akan datang, menjadi ulama-ulama terkemuka di masa yang akan datang. Kami dari orang tua, dari guru-guru, dari para kiai mendorong, mendukung dan mendoakan seluruh santri-santri yang ada di Kabupaten Kolaka dan di seluruh tanah air. Mudah-mudahan santri yang notabene-nya adalah mereka kaum terdidik yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa dimudahkan oleh Allah urusannya, senantiasa diberikan kemudahan dalam belajarnya. Ya, himmahnya di dalam belajar, semangatnya di dalam memperjuangkan agama ini tak pernah luput, sehingga insya Allah agama yang kita anut, agama Islam yang kita agungkan sebagai sebuah ideologi kita adalah agama yang insya Allah akan merasakan betul bagaimana syiar yang berkembang karena lahir para santri-santri yang terbaik. Ini yang sempat kami sampaikan dalam momentum Hari Santri ini. Saya ucapkan selamat hari kalian para santri. Hari ini adalah hari kalian, jangan lupakan. Setiap tanggal 22 Oktober itu harinya kalian, harinya para santri, tanggal merah. Harinya kalian, jangan lupa ini. Tanggal 22 Oktober hari santri. Tidak ada hari anak sekolah. Yang ada itu hari santri. Kebetulan besok tanggal merah memang. Seandainya bukan hari Ahad, maka dia tanggal merah. Ini baru berapa tahun ya? Baru 3-4 tahun. Hari santri itu dijadikan sebagai hari nasional, di mana seluruh aktivitas kegiatan pemerintahan itu diliburkan. Tanggal merah karena menghargai perjuangan para santri. Kalian saat ini tengah berjuang. Kalian saat ini berjuang dan berjuang, insya Allah kalian akan menemukan titik keberhasilan menjadi santri-santri terbaik di kemudian hari. Mari sama-sama kita berdoa, mendoakan seluruh ulama-ulama kita, guru-guru kita. Kalau kita santri ini, guru kita bukan hanya mengajar kita di pondok, tetapi guru yang mengajar guru kita. Ya, guru yang menulis kitab yang kita baca itu guru kita. Bahkan sanadnya itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita patut untuk mendoakan seluruh orang-orang yang punya jasa merintis, mewariskan ilmu kepada kita sekalian. Mudah-mudahan ilmu yang telah diajarkan kepada kita bermanfaat buat kita sekalian, dan insya Allah ilmu itu akan kita amalkan, kita ajarkan kepada generasi-generasi setelah kita, dan insya Allah kita diberkahi oleh Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'alna minat tullabil amilin. Allahumma ja'alna minan najihin. Allahumma ja'alna minas salihin.
اللهم اجعلنا يا الله من الراشدين. اللهم إنا نسألك التقى ونسألك العفاء ونسألك العلم ونسألك الصحة ونسألك الغنى ونسألك التقى والهداية. اللهم باعدنا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا ومباركا. اللهم ارشد يا الله يا كريم، رشدنا إلى همك وعلمك وانفعتك وباعدنا من عذاب القبر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم أكرم نزولنا وأكرم مكاننا ومقامنا. اللهم ارحم إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم ارحم إخواننا في فلسطين. اللهم ارحم إخواننا في فلسطين. اللهم يا الله يا مجيب السائلين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار. وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah tadi sambutan sekaligus doa yang telah disampaikan oleh Roy Surya, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kolaka, dan semoga dengan doa-doa yang telah kita panjatkan tadi menambah keberkahan acara kita pada malam hari ini. Pada Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Dona Said SAG MA kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya pemutaran review film Perjuangan Santri dengan judul Sang Kiai, dan mohon izin, mohon waktunya sejenak sekitar 15 menit Bapak Ibu sekalian dan anakku sekalian, kita akan menyaksikan pemutaran review atau alur film Perjuangan Santri dengan judul Sang Kiai. Ya, silakan berbalik arah menghadap ke sebelah barat. Dimohon untuk tenang. Ya, supaya kita bisa mendapatkan intisari dan amanat-amanat keagungan dan ajaran keislaman yang bisa kita peroleh dari film ini. Film ini menceritakan perjuangan sang kiai, dalam hal ini Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang juga merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, serta para santri dalam merebut kemerdekaan dan mempertahankannya dengan jalur diplomasi. Dan sembari menunggu settingan yang telah dipersiapkan oleh penyelenggara, kami sekali lagi mengingatkan kepada anak-anakku sekalian untuk tetap tenang, tidak berbicara selama pemutaran review film ini berlangsung. Ya, bisa diikuti. Kita tenang terlebih dahulu, tidak ada yang berbicara. Anak-anakku sekalian, tidak ada yang berbicara terlebih dahulu ya. Oke, kita sudah siap menyaksikan? Iya. Bagaimana operator, sudah siap? Ya, jadi film ini yang biasanya berlangsung 2 jam, kita putar selama 16 menit saja. Jadi hanya merupakan alur cerita yang direview dalam kurun waktu ya kurang lebih sekitar 16 menit ya. Ya, insyaallah. Baik, kita saksikan Sang Kiai. Selamat menyaksikan.
jalan lain selain jihad pilihannya. Inna nasrullahi yansurkum. Allahu Akbar. Kiai yang tidak tega melihat para santrinya yang ingin dibakar dan dibunuh langsung menyerahkan dirinya. Pada malam hari, Gus Wahid melakukan pengetatan keamanan di wilayah Tebu Ireng. Lalu Gus Wahid juga mengungsikan keluarga Kiai agar lebih aman. Di tempat lain, Harun dan Hamid menyelinap masuk ke dalam markas Jepang untuk melihat Kiai. Kemudian Kiai yang baru sampai bersama Solihin melihat tahanan yang sedang disiksa oleh tentara Jepang. Lalu Kiai ditekan untuk menandatangani surat pernyataan bahwa ia terlibat dalam peristiwa Cukir dan bersedia untuk melakukan seikrei. Namun Kiai menyangkal tuduhan tersebut dan menolak menandatangani surat pernyataan yang tersebut. Bahkan Kiai lebih rela disiksa daripada harus melanggar akidah dan menyembah selain Allah. Tak lama dari itu terdengar suara azan. Tanpa rasa takut, Kiai langsung pergi meninggalkan tempat tersebut untuk melaksanakan sholat. Scenes berpindah memperlihatkan Hamid dan Harun yang sedang dipergoki dan dikejar oleh tentara Jepang. Lalu mereka berdua bersembunyi di salah satu rumah warga. Karena Hamid yang terlihat sangat panik, ia pun memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut dan berlari. Tetapi justru ia malah tertangkap dan mati terbunuh oleh tentara Jepang. Wah, ini saya santrinya Hasyim Asy'ari. Kemudian Harun membawa jasad Hamid ke pesantren untuk dimakamkan secara layak. Keesokan harinya, Wahid Hasyim bersama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah mendatangi markas tentara Jepang untuk melakukan perundingan dengan pihak Jepang. Namun Harun dan para santri memilih jalan yang berbeda dengan cara melakukan perlawanan. Pagi harinya, pada saat upacara, Kiai dan Soleh menolak seikrei. Lalu pihak Jepang menyiksa mereka berdua. Tak lama dari itu, para santri tiba di markas Jepang. Di sana mereka mendengar suara Kiai yang sedang disiksa oleh tentara Jepang. Sontak saja, para santri pun marah dan ingin memaksa masuk. Tetapi pihak Jepang pun tidak tinggal diam dan langsung membubarkan para santri dengan cara menembakinya, bahkan sampai ada beberapa santri yang menjadi korban. Setelah kejadian tersebut, malam harinya Wahid Hasyim bersama para santri mendatangi markas Jepang untuk melakukan aksi damai dengan cara bersolawat Nabi di depan markas Jepang. Melihat hal itu, pihak Jepang justru memindahkan Kiai ke penjara Mojokerto. Lalu dengan ikhtiar mendatangi lagi penjara Mojokerto sambil bersolawat dengan harapan agar Kiai dibebaskan. Di tempat lain, Harun yang berbeda pendapat langsung bergabung bersama tentara rakyat. Mereka bergerilya di hutan dengan tujuan untuk menghabisi tentara Jepang yang melintas. Keesokan harinya, Yusuf Hasyim mendatangi Nyai Kapu yang sedang mengajar. Di sana ia memberitahu bahwa Kiai Wahab dan Wahid Hasyim sedang pergi ke Jakarta untuk menemui petinggi Jepang. Lalu dengan sedih, Nyai Kapu berdoa agar Kiai Haji Hasyim Asy'ari segera dibebaskan. Scenes berpindah memperlihatkan Kiai Wahab dan Wahid Hasyim di Jakarta. Di sana mereka disambut baik oleh perwira Jepang bernama Abdul Hamid Noboru Ono yang beragama Islam sekaligus menjadi utusan untuk mendekati para ulama. Ono juga berjanji untuk secepatnya membebaskan Kiai. Kemudian Kiai Wahab dan Gus Wahid mengadakan pertemuan untuk membahas strategi melawan Jepang dengan cara berpura-pura mendukung Jepang dan memanfaatkan fasilitas dari Jepang serta membentuk panitia pembelaan ulama NU yang ditangkap Jepang. Lalu sesuai dengan janjinya, Ono menyampaikan permintaan pembebasan Kiai kepada Seiko Shikikan. Dan setelah mempertimbangkannya semuanya, Seiko Shikikan pun menyetujui pembebasan Kiai karena menurutnya dukungan dari kalangan muslim sangatlah penting. Keesokan harinya, Kiai pun dibebaskan dan para santri dengan sangat bahagia menyambutnya. Kemudian Seiko Shikikan mengumpulkan para kiai untuk meminta maaf secara resmi atas nama pemerintahan Jepang dan berjanji tidak akan memaksa melakukan seikrei lagi. Singkat cerita, setelah kembali normal, Harun dan Sari menikah di Tebu Ireng dengan diwalikan oleh kiai. Qabiltu nikaha wa taswijaha Sarina binti Mudin bil mahril maskuri kalan. Sah. Alhamdulillah.
Pada malam harinya, seorang penerjemah di markas Jepang bernama Hamzah mendatangi Kiai karena merasa imannya masih lemah dan ingin meningkatkannya. Scenes berpindah memperlihatkan Seiko Shikikan mendatangi Masyumi yang meminta agar melipat gandakan hasil bumi. Lalu Kiai menyetujui permintaan Jepang asalkan tidak ada penyelewengan di dalam prosesnya. Untuk melancarkan rencana, Jepang menyuruh Masyumi untuk menyisipkan propaganda tentang melipat gandakan hasil bumi di setiap khutbah sholat Jumat agar rakyat lebih mempercayainya. Sedaya kedah ngatah-ngatahaken hasil bumi kita. Kraten sekul menika daharan pokok kita. Setelah permintaan Jepang itu terbit di koran Muslim, Harun mendatangi Kiai karena merasa hal tersebut sangat membebani rakyat dan Masyumi seperti memihak kepada Jepang. Namun karena kebijakan itu sudah mulai terasa sampai beras di pesantren habis, Harun pun bertemu Kiai untuk memohon menghentikannya. Apa rakyat tidak menderita, Yai? Rakyat dipaksa kerja keras, lalu hasil buminya dikasih sama orang Jepang. Rakyat melihat bahwa Masyumi itu berpihak pada Jepang. Tapi Kiai hanya terdiam dan merasa serba salah karena tujuannya hanya ingin melindungi rakyat. Kemudian Kiai Zainal Mustafa yang melihat banyak rakyat menderita pun mulai melakukan provokasi untuk memberontak kepada Jepang. Kabar pemberontakan tersebut terdengar sampai kepada Seiko Shikikan dan langsung memerintahkan untuk mengeksekusi Kiai Zainal di depan umum. Hal ini untuk memberikan efek jera kepada rakyat agar tidak ada yang berani lagi melakukan pemberontakan. Kemudian Harun yang sudah tidak percaya lagi kepada Kiai mengajak Sari untuk meninggalkan pesantren. Tanpa disadari, kepergiannya dilihat oleh Kiai dari kejauhan yang membuat syok sampai jatuh sakit. Kiai juga mencoba menjelaskan kepada Nyai Kapu alasan ia tidak membantu Kiai Zainal yang dieksekusi mati. Itu semua karena Yai nggak mau turun tangan kemarin. Berawal karena Masyumi mengusik pajak hasil bumi. Singkat cerita, ketika Kiai sudah pulih, Seiko Shikikan meminta Kiai ke Jakarta untuk mengadakan pertemuan. Di sini Seiko Shikikan meminta Kiai untuk memimpin Sumubu, yang dimana Sumubu adalah departemen agama pada saat itu. Setelah lama berpikir, Kiai menyetujui tawarannya tersebut karena menurutnya itu adalah kesempatan untuk memerdekakan Indonesia dari dalam. Kemudian Seiko Shikikan membacakan pengumuman janji kemerdekaan Indonesia karena posisi Jepang sudah mulai goyah. Lalu Jepang membentuk Heiho dan ingin merekrut pemuda Indonesia untuk dikirim berperang. Ono juga memberitahu ke Kiai agar para santri mengikuti latihan militer karena akan berguna pada saat Indonesia merdeka. Kiai pun setuju akan hal itu. Tetapi Kiai meminta agar para santri membentuk barisan sendiri yang bernama Barisan Hizbullah dan tidak masuk ke dalam barisan Heiho. Tapi sebatas menjaga pertahanan dalam negeri, tidak masuk Heiho, melainkan berdiri sendiri, membentuk barisan sendiri, Barisan Hizbullah. Kemudian para santri yang ingin mengikuti latihan militer terlihat ingin berangkat dari Jombang ke Jawa Barat. Harun yang sedang berjualan di sana melihat teman-temannya yang sedang ingin berangkat, lalu ia berkata kepada Sari bahwa tindakan Kiai itu salah. Pada akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan kalah pada sekutu. Kemudian para santri yang sudah mempunyai kemampuan bersenjata dengan cepat menyerang dan menghabisi tentara Jepang di markasnya. Setelah itu Harun baru menyadari betapa pentingnya pelatihan militer dan hal itulah yang membuat ia menyesal karena telah berprasangka buruk kepada Kiai. Namun kekalahan Jepang dimanfaatkan oleh Belanda untuk menjajah Indonesia lagi dengan dibantu Inggris. Kemudian Bung Karno mengirim utusan untuk menanyakan perihal apa hukumnya membela tanah air dalam Islam. Lalu Kiai mengumpulkan para ulama dan membuat fatwa bahwa membela tanah air hukumnya fardu ain alias wajib dan menyebarkan ke seluruh negeri untuk berjihad melawan penjajah. Hukum membela negara dan melawan penjajah adalah fardu ain. Pada suatu malam, Bung Tomo yang membaca artikel tentang jihad fisabilillah mendatangi Kiai sebelum ia berpidato di Surabaya. Kemudian Kiai menyarankan agar Bung Tomo saat berpidato diawali dan diakhiri dengan menyebut kebesaran Allah. Awali dan akhiri setiap pidato saudara dengan menyebut kebesaran Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka, pamflet yang memberikan
satu ancaman kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar seruan Bung Tomo, barisan Hizbullah hatinya tergugah. Bahkan Harun juga ingin ikut berperang. Dan di hari pelepasan para santri yang ingin berjihad, Harun sebenarnya sangat ingin berpamitan kepada Kiai. Tetapi karena rasa bersalahnya, dia malu untuk bertemu dengan Kiai. Lalu sebelum berangkat berperang, Harun dititipkan sebuah surat oleh Sari yang belum boleh dibuka saat itu. Kemudian terlihat para pejuang yang sedang berperang. Setelah mereka selesai berperang, Harun membaca surat dari Sari yang ternyata isinya adalah Sari yang memberitahukan bahwa ia sedang hamil. Adi, bojoku ngobat. Aku pengen jadi bapak. Setelah itu, pada tanggal 30 Oktober 1945, para pejuang Indonesia mencegat rombongan Brigadir Malabi. Walaupun sudah dijelaskan bahwa Presiden Soekarno telah sepakat untuk gencatan senjata, tetapi para pejuang Indonesia tetap mendesak tentara sekutu untuk pergi dari Indonesia dan kerusuhan pun terjadi. Kemudian Harun yang melihat ada kejanggalan pun menghampiri Brigadir Malabi untuk membunuhnya. Tetapi karena ada anak buahnya yang melihat, Harun pun harus tewas di sana. Kemudian jasad Harun dan yang korban yang lainnya dibawa pulang ke Tebu Ireng. Setelah beristirahat sejenak, pasukan Hizbullah kembali ke Surabaya untuk melanjutkan perjuangan mereka. Di tengah pertempuran, Hamzah menaiki atap rumah untuk melihat kondisi Surabaya yang sedang dibom oleh pesawat tempur. Singkat cerita, pada tanggal 21 Juli 1947, ketika Belanda sedang melancarkan agresi militer 1, seorang utusan Jenderal Sudirman mendatangi Kiai untuk meminta bantuan yang sama seperti saat Bung Tomo datang. Tetapi karena Kiai kondisinya yang semakin memburuk, Kiai tidak menanggapinya. Kemudian tak lama dari itu, Kiai Haji Hashim Asy'ari meninggal dunia. Aduh, Kiai. Kiai. Setelah itu, pesantren Tebu Ireng beralih dipimpin oleh Kiai Haji Wahid Hashim. Lalu situasi semakin kacau sampai pasukan Belanda berhasil menguasai kota Surabaya dan bergerak menuju Jombang. Pesantren Tebu Ireng dituding sebagai tempat persembunyian tentara Republik yang membuat pasukan Belanda memusnahkannya. Singkat cerita, Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 27 September 1949 dan film pun berakhir. Bangkitlah hai bangsaku,
hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Iya, baik. Ya, kita ikut semua. Lalal watan, lalal watan, lalal watan. Minal iman. Minal iman. Alal watan. Indonesia miladi. Hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Sapa hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif. Ya, mohon berkenan untuk sekali lagi kita putar Mars Santri. Ya, bertepatan dengan Hari Santri, tanggal 22 Oktober 2023 yang jatuh pada besok hari.
Iya. Iya, baik. Jadi ada kesalahan teknis sedikit ya, Damis understanding antara operator ya dengan seharusnya tadi yang kita putar adalah Mars Santri, tapi ternyata yang tersedia itu Mars 1 Abad NU. Ya, baik dengan berakhirnya tadi pemutaran video review santri dan juga Lailatul Watan, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pembacaan 1 miliar salawat Nariyah 1445 Hijriah 2023 Masehi di Gedung Al-Furqan Baitur Rahim Kolaka yang diselenggarakan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kolaka beserta pengurus cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Kolaka di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Baitur Rahim Kolaka. Kami atas nama penyelenggara mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian, anak-anakku sekalian di tempat ini, insya Allah mendapatkan berkah kepada kita semua, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita tutup kegiatan kita pada kesempatan kali ini dengan melafazkan Alhamdulillah. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada pembina pondok kami persilakan untuk mengambil alih. Anak-anakku sekalian. Ya, perlu kami sampaikan, ini juga sekaligus undangan kepada hadirin sekalian bahwa besok di sini juga akan kembali lagi diadakan pemutaran film yang diselenggarakan oleh KPU di Pondok Pesantren Tahfidzul Baitur Rahim Kolaka, yaitu KPU Goes to Pesantren dengan judul film ini nonton bareng, judulnya Kejarlah Janji 22 Oktober 2024. Sehingga kami mengundang terutama untuk anak-anakku sekalian usia atau madrasah aliyah kelas 12 saja. Yang di bawahnya mungkin tidak usah ya. Ya, dan menggunakan alma mater. Pada Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau ada waktu mohon berkenan bisa hadir pula bersama-sama dengan kita semua.